Oke, halo, selamat datang semuanya. Selamat datang, selamat sore. Halo Kak Dewi, Kak Denis, Kak Dwi, dan Kak Oriza ya. Oke, perkenalkan semuanya, nama saya Sabila. Teman-teman boleh panggil saya Bila. Mungkin di sini yang udah sering training sudah kenal ya? Atau mungkin ada yang belum kenal dengan saya? Boleh diketik di kolom chat biar nanti saya tahu ya. Belum Kak? Oh ya, siap Kak Oriza. Oke. Kalau teman-teman yang lain mungkin Kak Dewi, Kak Denis, Kak Dwi sudah pernah bertemu dengan saya sebelumnya? Belum Kak? Oh ya, siap. Oke, oh Kak Dewi juga belum ya? Oke, oke. Kak Dwi juga belum? Oke, siap, baik. Oke, berarti ini pertama kalinya ya teman-teman bertemu dengan saya. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja. Izin saya record ya teman-teman, jadi nanti kalau butuh recordnya, boleh langsung kabarin ke nomor Elsa. Dan sekali lagi, izin ya saya memperkenalkan diri, nama saya Sabila. Teman-teman boleh panggil saya Bila. Dan sore ini kita akan lebih membahas, mungkin saya akan lebih menunjukkan ya tampilan untuk fitur pembagian chat ke para CS atau ke para admin gitu. Jadi nanti, saya akan jelaskan dulu karena kita ada beberapa mode dan kalau teman-teman selama saya menyampaikan ada pertanyaan, itu boleh dikumpulkan nanti saya akan buka pertanyaannya, seperti itu. Dan nanti mungkin ada satu mode juga yang saya akan butuh bantuan teman-teman juga ya untuk chat ke nomor WA saya biar nanti kita akan langsung praktek biar teman-teman lihat langsung kurang lebih seperti apa pembagian chatnya gitu. Nah, kalau nanti saya juga kecepatan mohon kabarin aja ya teman-teman. Oke, saya share screen dulu sebentar. Oke. Apakah, layar saya sudah terlihat ya? Mungkin mohon bantuannya di kolom chat, teman-teman. Oh, terlihat. Oke, siap. Kita mulai. Terima kasih ya teman-teman sebelumnya sudah join. Di sini saya akan menunjukkan langsung menu mode petisi. Oh, mungkin sebelumnya, biar nanti nggak bingung juga ya, saya izin konfirmasi sedikit. Teman-teman sudah pada pakai mode petisi belum ya? Mungkin dari Kak Dewi, Kak Dwi, Kak Oriza, atau Kak Denis? Untuk sosial media di Pancake-nya apakah sudah mulai menggunakan fitur ini? Oh, Kak Denis belum. Oke, siap. Kalau Kak Dwi, Kak Oriza mungkin, Kak Dewi. Sebelumnya mohon maaf kok saya agak bintang ya. Ah, oke, Kak Dwi belum, Kak Dewi juga belum sepertinya. Oke. Berarti oke, siap. Sepertinya belum, Kak. Oke, siap-siap. Biasanya kalau udah ada pembagian chatnya, teman-teman nanti kurang lebih tampilannya kayak gini. Ini salah satu contohnya aja ya. Jadi kalau saya arahkan kursornya ke namanya Daniel, kan ada foto profil kecil ya. Terus ada namanya Eni Safitri. Kemudian kalau saya ke bawah ada chat dari Bayu Sanjaya, ada namanya Cualita Disa. Nah, berarti itu sudah dilakukan yang namanya pembagian chat. Nah, sekarang saya akan jelaskan dulu ya. Teman-teman kalau mau sambil coba cek akun Pancake boleh. Jadi menu ini biasanya akan bisa dilihat oleh role yang administer. Kemudian yang moderator pun bisa jika memang dikasih akses ya oleh adminnya seperti itu. Tapi kalau yang full akses biasanya administer. Jadi teman-teman boleh buka mungkin WhatsApp-nya, Instagram-nya, atau sosial media lainnya. Kemudian masuk ke menu pengaturan. Setelah itu bisa masuk ke menu mode petisi. Atau kalau teman-teman pakai bahasa Inggris, boleh masuk ke menu eh, round robin mode. Itu judulnya ya. Oke, nah di sini ada 4 mode dan saya akan jelaskan satu-satu ya. Yang pertama, kita ada namanya matikan mode petisi. Jadi, matikan mode petisi ini sebenarnya off seperti itu. Atau kalaupun mau dipakai bisa juga, tapi kita membagikannya secara manual. Jadi manual di sini maksudnya kalau ada chat masuk, maka kita harus kasih chat tersebut ke CS atau ke admin atau ke agent secara manual. Gimana cara ngasih secara manualnya? Contohnya, saya izin testing sama nomor saya ya teman-teman. Nah, misalkan contohnya
Oh, sebentar, sorry. Oke, nah ini contohnya. Anggaplah ada chat yang belum ter-assign ya, misalkan sebentar. Nah, ini misal salah satu contohnya, kebetulan ini ada chat baru ya dari Kak Nabilah namanya. Nah, di sini kita lihat belum ada ter-assign ke siapapun. Kalau memang sudah ter-assign biasanya ada logo, ada foto profil kecilnya gitu, tapi di sini belum. Nah, gimana cara assign manualnya? Jadi kita buka percakapannya, kemudian di pojok kanan atas ada anak panah ke bawah, kita arahkan kursornya ke situ, kemudian kita pilih mau dikasih ke siapa secara manual gitu. Jadi ini untuk yang mode pertama tadi ya, kita ngasih chatnya secara manual. Sebentar, atau mungkin biar nggak bolak-balik, eh saya izin buka 2 tab ya, sebentar. Oke, nah itu adalah fitur matikan mode petisi. Nah, di matikan mode petisi ini, teman-teman boleh lihat ke bawah ya, ada konfigurasi detail dan di dalam konfigurasi detail tersebut ada izin melihat. Oke, jadi izin melihat ini adalah fitur untuk biasanya ya, kalau gampangnya itu saya menyebutnya sebagai private. Jadi di dalam mode pembagian chat kita bisa buat chatnya itu private ataupun terbuka. Apa bedanya? Kalau private itu maksudnya CS hanya bisa atau agent hanya bisa melihat chat yang dihandle oleh mereka sendiri. Jadi masing-masing atau private. Sehingga sesama CS itu tidak bisa saling melihat atau tidak bisa saling membalas. Seperti itu. Itu biasanya saya sebut sebagai private ya untuk mudahnya. Tapi kalaupun mau dibuat terbuka juga bisa. Jadi misalkan chatnya udah di-handle nih oleh Kak Dewi misalkan gitu. Terus Kak Dwi juga udah punya chatnya sendiri, tapi Kak Dwi sama Kak Dewi masih bisa saling melihat satu sama lain. Ya, itu biasanya saya sebut sebagai terbuka. Nah, private atau terbuka itu di mana? Di izin melihat ini. Jadi kalaupun teman-teman pakai mode manual, terus teman-teman nyalakan izin melihatnya, maka ini jatuhnya akan jadi private. Karena chatnya hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu atau hanya dia sendiri seperti itu. Nah, saya contohkan ya, misalnya saya pakai mode petisi yang pertama, kemudian saya nyalakan izin melihatnya. Oke, kemudian di sini saya akan refresh. Biasanya kalau habis kita melakukan perubahan pengaturan, kita perlu refresh dulu ya pancake-nya teman-teman. Terus saya akan coba testing dengan nomor pancake Indonesia misalnya di sini. Kalau di sini kan kita lihat belum terassign ke siapapun ya. Saya assign ke Migumi. Oke, teman-teman boleh lihat di pojok kiri sudah ada namanya di sebelah Pancake Indonesia ada namanya Migumi. Terus saya akan masuk ke akunnya Migumi sebentar. Kelihatan nggak ya akunnya Migumi saya sudah share? Oh, bentar. Kayaknya belum kelihatan ya. Wait. Mungkin saya ubah aja share screen-nya biar terlihat semua ya. Sebentar. Oke, akun atas nama Migumi apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah. Oke, thank you Kak Riza. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke akunnya Migumi. Ini Migumi ini kita anggap sebagai CS, admin, atau agent gitu ya. Oke, Migumi akan masuk ke nomor WA-nya, kemudian mereka hanya melihat satu percakapan saja. Nah, inilah yang kita sebut sebagai private. Jadi dia hanya bisa melihat chat yang dihandle oleh dia saja. Dia nggak bisa melihat chat yang dihandle oleh yang lainnya. Seperti itu. Nah, itu untuk mode yang pertama. Jadi kita harus kasih chatnya manual. Bagaimana dengan mode yang kedua? Sebentar. Nah, untuk mode kedua, disebutnya penugasan diri atau kalau bahasa Inggris biasanya disebut sebagai self assignment. Oke, cara kerjanya gimana? Jadi cara kerjanya, siapa yang balas duluan, maka dia yang akan dapat chatnya. Biasanya user kami sendiri suka menyebutnya sebagai rebutan. Mungkin sederhananya biar lebih gampang ya, kita sebut sebagai rebutan gitu. Di sini sudah ada tulisannya teman-teman yang paling bawah. Jadi biasanya yang paling bawah ini tombolnya udah otomatis nyala ya. Otomatis ditugaskan ke karyawan yang menjawab pertama kali. Jadi nanti siapa yang ngechat duluan, maka dia yang siapa yang balas duluan, maka dia yang akan dapat chatnya. Ini mohon maaf ya teman-teman agak belibet gitu. Nah, nanti di atasnya juga sama, ada izin melihat. Jadi misalkan contoh aja ya, ada chat masuk dari Kak Nabilah di sini. Sebentar, saya
pakai, chat saya pakai mode kedua ya, sebentar saya refresh dulu. Kemudian di akun Megumi juga saya refresh. Nah, teman-teman bisa lihat ya ada perubahan di akun Megumi. Jadi kalau kita balik lagi ke mode kedua, di sini ada tulisannya, karyawan hanya dapat melihat percakapan yang ditugaskan ke mereka sama yang belum ditugaskan ke siapapun. Jadi di sini posisinya si Megumi ini ya, dia bisa melihat chat yang di-handle oleh dia sendiri, yang memang udah ada tulisannya ya, di-assign oleh Megumi, sama dia juga bisa melihat chat-chat yang belum di-handle oleh siapapun. Contohnya apa? Contohnya ini misalnya. Di sini ada chat dari, nomor pancake ya. Ini buat testing aja. Anggaplah Megumi ini yang pertama kali ngebales chatnya dia. "Halo Kak," kayak gini. Nah, teman-teman bisa lihat langsung ada perubahan di bagian tengah-tengah. Jadi yang tadinya tidak ada siapapun langsung ke-handle oleh Megumi, kemudian di kirinya juga ada foto profil kecil namanya Megumi. Nah, itu untuk mode kedua, gitu. Jadi siapa cepat, siapa yang balas duluan, maka dia yang dapat. Nah, ini kalau mode seperti ini, mode kedua, teman-teman mau buat private bisa, mau buat terbuka bisa. Kalau kebetulan kan saya lagi buat private ya, jadi saya cuma bisa ngelihat chatnya Megumi saja sama, yang belum di-handle. Tapi kalau saya buka, misalnya saya buka ya izinnya, sebentar saya simpan. Nah, pas Megumi refresh, maka dia akan melihat semua percakapan. Nah ini, bahkan chat yang di-handle oleh Sabila, chat yang di-handle oleh Friska, oleh Intan, nah itu semua akan kelihatan seperti ini. Termasuk ya chatnya Migupica sendiri gitu ya. Tapi semuanya akan terlihat seperti itu. Jadi kalau mau saling bantu balas tuh masih bisa gitu. Nah itu untuk mode kedua, yaitu mode rebutan. Nah sekarang kita akan mode yang paling bawah. Yang paling bawah ini sebenarnya full otomatis ya teman-teman. Mau yang grup, assign berdasarkan grup, ataupun assign berdasarkan akun, ini full otomatis alias by system. Seperti itu. Saya akan jelaskan dulu yang assign berdasarkan akun. Oke, jadi assign berdasarkan akun ini, cara kerjanya, sistem akan membagikan chat ke CS atau ke agent atau ke admin yang sudah kita pilih. Pilihnya di mana? Pilihnya di sini, di bagian karyawan. Nah, ini yang nantinya saya akan butuh bantuan teman-teman ya. Tapi sebelum ke sana saya setup dulu. Jadi misalkan contoh aja, di sini saya pilihnya Eni, misalkan ya, sama Migumi. Oke. Kalau sudah dipilih 2 seperti ini gimana? Nah, nanti cara kerjanya atau, rasionya aslinya itu 1:1 alias equal gitu, atau rata gitu. Jadi nanti kalau ada chat masuk, misalnya ya, yang pertama masuk ke Megumi, chat kedua masuknya ke Eni. Nanti kalau ada chat ketiga masuknya ke Megumi, chat keempat masuknya ke Eni. Begitu terus. Jadi dia pembagian chatnya merata tapi bergiliran, seperti itu. Nah, kalaupun teman-teman mau bagi rasionya juga bisa, misalkan oh ternyata Megumi ini yang salesnya paling tinggi atau mungkin dia customer service-nya yang paling cepat kayak gitu. Dan teman-teman ingin Megumi mendapatkan chat lebih. Nah itu juga bisa dinaikkan rasionya. Misalkan kalau saya naikkan jadi 2 misalnya ya, berarti contohnya kayak gini. Nah ini ada slash-nya ya 2/3. Artinya nanti dari 3 chat yang masuk, 2-nya akan ke Megumi, satunya akan ke Eni. Jadi dia posisi rasionya lebih tinggi. Tapi kalaupun teman-teman mau rata juga boleh ya. Nah, sederhananya sebenarnya settingannya seperti itu kalau teman-teman pengen rata, adil, kemudian juga full otomatis. Tetapi khusus untuk mode yang otomatis ini, mereka bisa dibilang modenya itu cukup detail atau cukup advance, atau bisa dibilang mungkin lebih cukup rumit sedikit, karena pengaturannya lebih banyak. Jadi kalau mode pertama itu tadi manual, mode kedua rebutan, mode ketiga ini berdasarkan sistem. Jadi memang pengaturannya lebih banyak. Salah satu pengaturannya apa? Salah satu pengaturannya adalah cara membagi percakapan. Jadi membagi percakapan di sini bisa kita bagi secara merata, seperti tadi ya basicnya. Jadi dia merata dan bergiliran. Kemudian bisa juga kita bagi hanya ke yang online saja, atau bisa juga kita bagi hanya ke yang prioritas online. Ini ada 2 hal yang berbeda ya. Biasanya untuk modelan bisnis yang shift-shift-an, kebetulan kan kalau di PNK kita belum ada shift-shift-an ya teman-teman. Jadi belum ada pengaturan pembagian chat yang untuk ke pagi saja atau siang saja, kayak gitu itu kita belum ada. Jadi biasanya kita akan siasati dengan hanya online atau prioritas online.
Nah, bedanya di mana? Mungkin saya kasih tahu dari sekarang ya. Jadi hanya online ini, dia hanya akan ngebagi chatnya ke yang online. Mungkin sebelum saya ke sini, saya jelaskan dulu online itu dianggapnya seperti apa, oke? Jadi yang dianggap online itu adalah yang memang lagi membuka akun Pancake, jadi lagi buka chat-chat-an, nanti di sebelah kirinya ada di profil fotonya ada bulat kecil warna hijau, itu artinya lagi online. Kalau warnanya abu-abu berarti artinya lagi nggak buka chat-chat-an, seperti itu. Itu online ya. Kemudian di bagian kanannya lagi available, alias siap menerima percakapan. Itu artinya dianggap online. Jadi dua-duanya harus online, dia lagi buka chat, kemudian dia lagi available. Oke, kita balik lagi ke sini, ke bawah. Jadi, kalau kita pilih hanya online, maka nanti siapa yang duluan online, maka dia yang akan dipilih, dia yang akan mendapatkan banyak chat. Misalkan contoh, di jam 9 pagi, leads-nya lagi cukup tinggi nih, lagi banyak leads masuk gitu, dan ternyata dari 2 orang yang kita pilih, misalkan Megumi sama Eni gitu ya, ternyata Eni duluan yang, online. Berarti nanti saat ada chat masuk, itu semuanya bisa jadi masuknya ke Eni terus. Nanti pas Megumi online, baru nanti akan ngebagi ke Megumi juga gitu. Nah, gimana kondisinya kalau dua-duanya tidak online? Kalau dua-duanya tidak online, di sini ada penjelasannya juga ya. Sistem akan menunggu hingga ada akun yang online. Artinya, saat ada chat masuk, chatnya cuman diam, tidak kemana-mana. Jadi tidak terassign kemana-mana. Kalau kalau teman-teman admin ya, role-nya, biasanya pas teman-teman buka, teman-teman kelihatan, oh ada chat-chat yang masuk tapi belum kebagi ke siapa-siapa gitu. Jadi dia diem aja chatnya. Nanti pas Miguminya online atau mungkin Eninya online, baru itu chatnya akan kebagi ke mereka berdua. Nah, itu yang hanya online. Nah, apa bedanya sama yang prioritas online? Prioritas online itu sebenarnya sama aja ya teman-teman. Untuk proses online-nya sama. Jadi kalau misalnya Eni duluan yang online ya berarti dia yang dapat paling banyak gitu. Bedanya pas lagi nggak ada yang online sama sekali. Jadi bedanya prioritas online sama hanya online itu yang posisinya pas lagi nggak ada yang online ya. Jadi kalau tadi hanya online, dia akan menunggu, tapi kalau prioritas online, dia akan tetap ngebagi tapi secara merata. Jadi misalkan, tadinya yang online terus adalah Eni, berarti kan Eni yang paling banyak gitu ya. Tapi pas posisinya Eninya sudah nggak online, Miguminya juga nggak online, 2 orang ini nggak online ya. Nah, maka saat ada chat baru, maka mereka akan kebagi ke 2 orang ini secara merata. Jadi bergantian atau bergiliran, misalnya masuk ke Megumi, nanti masuk ke Eni, masuk ke Megumi, masuk ke Eni, begitu terus, seperti itu. Sampai nanti ada yang online lagi, baru nanti yang online duluan itulah yang akan diprioritaskan, seperti itu. Nah, itu biasanya kalau yang shift-shift-an, ini mungkin untuk teman-teman yang modelan shift-shift-an ya, saya info dulu. Kalau nggak pakai yang hanya online, biasanya prioritas online. Nah, nanti gimana untuk tahu mana yang online, mana yang enggak? Kalau memang tim pagi misalnya ya, tim pagi sudah selesai kerjanya, mau diganti ke tim sore. Tim pagi bisa di-lock atau nggak bisa di-away aja. Artinya mereka sedang tidak menerima percakapan. Jadi nanti yang available atau yang online itu cuma memang yang lagi shift sore, misalnya kayak gitu. Ini memang harus dari adminnya nanti ya yang akan mengubah away lock atau available. Oke, itu, salah satu pengaturan atau konfigurasi detailnya. Konfigurasinya masih banyak nih teman-teman, tapi mungkin, saya akan infokan yang lebih penting aja dulu ya. Nah, kalau kita scroll lagi ke bawah, teman-teman juga boleh lihat ya di menu pengaturan, ada, di sini saya mau sampaikan ada 2 pengaturan yang saling berkaitan. Yaitu jumlah akun utama per percakapan sama tugaskan lebih. Nah, ini fungsinya apa? Oke, jadi fungsi dari fitur ini untuk memberikan chat ke agent lain jika tidak dibaca dalam waktu sekian menit. Oke, jadi menunya nanti pertama kita settingnya ditugaskan lebih dulu. Teman-teman bisa lihat di sini tulisannya off ya, matikan. Tapi kalau kita buka nanti ada pilihannya 3 menit, 5 menit, 10 menit, dan seterusnya. Anggaplah saya pasangnya 5 menit ya. Oke. Kemudian yang bagian atasnya saya pasang 0, bukan 1 tapi 0 ya. Di sini 5 menit, kemudian di sini 0. Oke, jadi nanti cara kerjanya, sebentar ini saya bagi secara merata ya, saya ganti bagi secara merata. Oke, jadi nanti cara kerjanya, misalkan chat pertama masuk ke Migumi, Migumi nggak balas-balas selama 5 menit, maka nanti sistem akan memindahkan ke Eni, dipindahkan chatnya. Jadi Migumi nggak bisa lihat lagi, Eni yang akan handle chat tersebut.
Seperti itu kalau 0 akun. Kalau kita ubah satu akun, artinya tambah orang atau tugaskan lebih orang. Jadi misalkan, Megumi dapat chat, Megumi tidak balas 5 menit, maka sistem akan menambahkan Eni. Jadi di dalam chat itu ada 2 orang nanti yang handle, yaitu Megumi sama Eni. Kan kebetulan ini mas saya pasangnya 2 orang ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman nanti pasangnya 3 atau 4, bisa jadi misalkan Megumi nggak balas 5 menit, sistem tambah Eni. Kalau teman-teman pasang 2 akun di sini, berarti kalau emang Eni nggak balas lagi 5 menit, sistem akan nambahin Rosemary gitu. Jadi begitu, terus tergantung teman-teman aturnya seperti apa, kayak gitu. Jadi, ini bisa teman-teman atur ya, mau pindah 0 atau mau tambah orang, 1 orang, atau mau tambah 2 orang, 2 akun, dan seterusnya. Jadi bisa diatur seperti itu. Menitnya juga sama ya, teman-teman bisa atur. Kemudian yang bawahnya lagi, setelah mentransfer percakapan ke akun lain, jika tetap belum dibaca, sistem akan mencoba ulang. Nah, ini bisa diatur juga. Jadi misalkan, mungkin contoh aja ya. Anggaplah saya di sini pilih 3 orang, Megumi, Anggi, sama Eni. Kemudian saya pilih di sini 1 kali waktu. Oke, berarti nanti cara kerjanya, chat masuk ke Megumi. Megumi nggak balas 5 menit, maka sistem akan memindahkan ke Anggi. Nah, kalau Anggi nggak balas selama 5 menit lagi, maka sistem akan mencoba 1 kali waktu lagi untuk mindahin ke orang lain, yaitu Eni. Kalau Eni nggak balas lagi, ya udah berhenti sampai situ aja, gitu. Biarpun dia nggak balas ya, sudah lewat 5 menit pun sistem akan berhenti sampai situ, karena kita cuma settingnya 1 waktu. Kalau kita settingnya 2 waktu, 3 waktu, berarti Eni nggak balas balik lagi ke Megumi, Megumi nggak balas balik lagi ke Anggi, gitu terus sampai ya salah satu dari kita ada yang bales, kayak gitu. Nah, itu mungkin, gambarannya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngerasanya ada yang, "Oh kayaknya saya lebih cocok pakai full otomatis deh, jadi biar nggak perlu ada PIC ataupun admin yang ngasih-ngasih secara manual. Kemudian saya pengennya CS itu cepat membalas, cepat direspon chatnya." Berarti teman-teman cocoknya pakai yang ini ya, assign berdasarkan akun, pilih orangnya, bagi secara merata kan, kita bagi secara merata, tapi di satu sisi teman-teman juga atur transfer percakapan. Jadi kalau memang tidak dibaca dalam sekian menit, sistem bisa mindahin ke orang lain, seperti itu. Nah, khusus untuk mode yang, otomatis ini, dia udah otomatis private ya teman-teman. Jadi kalau memang chatnya udah masuk ke Megumi, ya Megumi aja yang bisa lihat. Kalau chatnya udah masuk ke Eni saja yang bisa lihat, yang lain nggak bisa lihat. Nah, sekarang kita akan testing kurang lebih tampilannya seperti apa. Kebetulan, ini membutuhkan chat baru, teman-teman, makanya saya nggak bisa nunjukin langsung. Tapi kalau teman-teman berkenan boleh, teman-teman coba chat ke nomor saya. Sebentar, saya atur dulu ya. Saya pakai yang paling basic dulu aja, di mana chat-nya itu dibagi 2 orang, Megumi, Eni, kemudian rasionya adil ya, 1:1. Terus kita bagi secara merata. Jadi biar teman-teman bisa lihat prosesnya seperti apa. Saya gimana, Kak? Simpan pengaturan. Oke. Jangan lupa setiap kita habis melakukan perubahan di mode petisi, kita harus simpan. Oke, teman-teman boleh dong minta tolong di chat ya ke nomor saya. Bentar. Saya kirim di kolom chat ya. Silakan teman-teman kalau mau. Mungkin biar lebih mudah, biar gampang di copy, saya langsung WA dulu. Oke. eh Sebentar, saya akan buka ke percakapan. Oke, sebentar ya teman-teman, sebelum teman-teman ngechat, saya tunjukin satu hal lagi. Teman-teman bisa lihat di sini ada menu pengaturan hak pengguna, oke. Pastikan, CS kalau kalau memang mau private ya, kalau memang mau private teman-teman, pastikan CS kita, admin kita, atau agent kita, itu role-nya antara editor atau moderator. Mereka harus itu. Kalau admin kan full akses ya. Tapi kalau, CS, admin, atau agent, jika teman-teman pengennya private, maka mereka harus editor atau moderator. Kemudian, satu lagi, pastikan mereka mode petisinya tidak dikasih akses. Di sini kan ada gembok ya, kita buka gemboknya, kita jangan centang mode petisinya. Pastikan di sini sudah di-uncentang semua, sehingga nanti chatnya private. Seperti itu. Oke, itu aja mungkin ya info dari saya. Oke, teman-teman boleh coba chat ke nomor saya, minta tolong ya, biar teman-teman lihat langsung. Saya akan praktekkan dengan nomornya Mizumi. Sorry, dengan akunnya Mizumi.
kita lihat nanti dari teman-teman yang ngechat ke nomor saya, eee, chat-nya kebagi rata nggak ya, ke Mizumi sama Eni kayak gitu. Boleh mungkin, ada yang sudah coba chat? Belum ya? Bentar kita tunggu ya, saya tungguin. Selagi menunggu mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh banget silakan. Tadi mungkin mode ketiga yang agak ini ya, agak, lebih banyak pengaturannya karena mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan boleh banget, atau mau mode pertama, mode kedua juga boleh kalau ada pertanyaan. Sambil nunggu yang ngechat ya. Oke, ini udah ada Kak Aus. Kak Aus ada join di sini. Oh, Kak Aulia ya kayaknya? Oke, terima kasih Kak Aulia. Nah, ini kelihatan ya teman-teman ada, eee, apa ya disebutnya, ada yang ter-assign namanya Eni Safitri. Nah, ini kita anggap chat pertama ya, chat baru, chat pertama masuknya ke Eni. Berarti nanti kalau ada yang nge-chat kedua, itu akan masuknya ke Megumi, harus ya, kalau berdasarkan pengaturan ya. Mungkin boleh minta tolong teman-teman ada satu lagi yang bisa chat ke nomor saya? Bilang aja tes mode petisi nggak apa-apa. Atau ini Kak Aulia Poel ya? Boleh satu lagi biar kelihatan Megumi. Maaf ya teman-teman, soalnya nomor saya ini nggak ada yang ngechat baru, jadi nggak ada contohnya. Kita tunggu satu orang lagi. Lagi nunggu ada pertanyaan boleh banget. Atau semuanya sudah jelas ya? Boleh kalau sudah jelas juga boleh disampaikan biar nanti saya lanjut ke mode yang lain. Mode terakhir. Oke, terima kasih. Sudah ada satu lagi. Halo, tes. Oke, nah, kurang lebih kayak gini ya tampilannya teman-teman. Eh, ini karena dua, jadi mungkin kentara ya. Tapi kalau bisa sampai 4 chat lebih kelihatan lagi sebenarnya. Tapi kurang lebih basic ya. Ini kita ngomongin basic yang fitur ini. Assign berdasarkan akun. Pertama, full otomatis. Kedua, dia akan ngebagi secara merata dan bergiliran. Nah, ini yang teman-teman lihat sekarang. Jadi nanti kurang lebih kalau teman-teman pasangnya modenya seperti itu, tampilannya jadi kayak gini. Kalau ada chat masuk, masuknya pertama ke si A dulu, nanti yang kedua ke B. Jadi ini sistem yang menentukan. Dan di sini perlu di-note juga ya teman-teman, kita nggak bisa, manualin, kita nggak bisa pindahin secara manual. Jadi misalkan nih, customer care saya lihat di-handle oleh Migupi gitu, kemudian saya ngerasanya kayak, "Jangan Megumi deh, saya ganti ke Eni," misalnya kayak gitu. Tapi nanti pas customer care-nya bales lagi ke nomor saya, itu bakal balik lagi ke Megumi. Sistem akan ngebuang Eni dan sistem akan sign lagi Megumi, gitu. Jadi kita tidak bisa ada ganggu gugat manusia di sini karena memang sudah sistem yang membagikan dan sudah ada rasionya, seperti itu. Nah, kalau kita cek ke akunnya Megumi, teman-teman bisa lihat ya, chat-nya dia cuma ada dari customer care aja, cuma ada satu gitu. Ini yang disebut private. Jadi chat dari Kak Aus di sini nggak terlihat di akunnya Megumi. Nah, itu mungkin untuk gambaran mode petisi yang assign berdasarkan akun. Apa bedanya sama assign yang berdasarkan grup? Bedanya adalah ini grup, teman-teman. Kita bisa grouping. Mungkin kalau yang shift-shiftan juga biasanya cocok ya pakai ini. Tapi dia pengaturannya nggak terlalu banyak ya. Jadi shift-shiftan di sini maksudnya misalnya saya bikin siang, kemudian satu lagi malam. Oke, anggaplah siang ini saya pilihnya Megumi Anggi, kalau malam ini saya pilihnya Eni Sabila. Oke, nanti gimana cara kerjanya? Kalau saya lagi pilih siang, berarti chatnya semua masuknya ke Megumi ke Anggi. Semuanya masuknya ke Megumi ke Anggi. Chat baru ataupun chat lama, kalau memang customer yang ngechat ya ke kita, itu akan masuk ke dua orang ini. Tapi pas saya ganti ke malam, yang tadinya mungkin di-handle sama Megumi ataupun Anggi,
Kalau memang mereka nge lagi itu pindahnya ke 2 orang ini, ke Eni sama Sabila. Nah, ini biasanya cocok buat yang shift-shift-an, tapi memang ini harus teman-teman sendiri yang assign. Jadi biasanya memang admin ya yang akan memilih. Mereka kalau, oh udah waktunya ganti shift nih, mereka yang akan ubah ke malam secara manual. Atau kalau udah waktunya siang, mereka yang akan ubah, secara manual, seperti itu. Jadi belum ada sistem pembagian chat otomatis yang sistem langsung tahu nih jam-jamnya gitu, tapi memang harus adminnya. Nah, itu sederhananya assign berdasarkan grup dan dia tidak banyak pengaturan lainnya ya, tapi dia full otomatis. Yang paling banyak ini sih teman-teman yang assign berdasarkan akun. Oke, kita sampai situ aja sebenarnya untuk mode petisi, nggak lama-lama ya teman-teman. Jadi kita langsung masuk ke Q&A. Oh, ada yang chat, maaf, Kak Denis. Apakah setiap nomor harus menggunakan WA Pika atau masih bisa pakai WA biasa? Oh, ini bisa pakai WA biasa, aman. Oh, mode petisinya aman sebenarnya Kak, pakai WA biasa. Yang bikin kemarin kurang aman itu kan lebih karena pengetatan sistem soal cecetannya ya Kak ya. Jadi kalau kita terlalu banyak, kirim follow up, nah itu bisa dibilang kurang aman menggunakan WA. Tapi kalau ngomongin mode petisinya aman kok Kak. Jadi bisa dipakai di WA biasa. Ada pertanyaan lagi mungkin ya teman-teman? Kita sudah selesai ya. Sebenarnya mode petisi itu cukup sedikit, karena kan modenya cuma ada 4 ya. Jadi kalau, eee secara teorinya sih sebenarnya udah selesai. Jadi silakan kalau mau tanya, boleh boleh Kak Aulia Muel, boleh. Oh, sorry Kak Denis tadi sudah aman? Mungkin nanti boleh disampaikan ya? Apakah sudah jelas tadi? Kemudian Kak Aulia boleh silakan Kak, saya tungguin ya. Open mic Halo boleh, kolab Kak, chat boleh. Oh ya, oke halo. Kak, sore Kak, mau tanya, Selamat sore, ini kan, sorry kalau agak berisik ya, Iya ini aman kan aman Kak. eh untuk akun PKK ini kan ada beberapa karyawannya, bisa nggak dari Betul. beberapa akun itu tadi kita punya Mhm. sub akun lagi nih, kayak gitu, Mmm, bisa nggak ya kayak gitu? kalau sub ak mhm Biar masing-masing orang tuh pegang punya sendiri-sendiri karena memang kita ada keterbatasan mhm akhirnya kan misalnya ya ini kan cuma mhm misalnya aja kayak gitu loh, mhm mhm jadi misalnya ini kita kan ada 10 orang misal nih ada 10 mhm orang, nah tapi mhm. kita tuh masih cuma punya akun karyawan tadi tuh cuma ada 5 nih. Nah Oh yang ya, 5 kan akhirnya kan ibaratnya tuh kayak ikutlah ke masing-masing akun ini. Jadi akunnya tuh isinya tuh betul. dua orang kayak gitu. Oh Tapi iya, bisa paham nggak paham. kalau kita akun-akun ini tuh yang sudah terdaftar di BNK itu punya sub akun sendiri gitu loh. Oke, siap. Oke, terima kasih Kak Lia. Oke. Oke. Sebenarnya oke. Oke, sebenarnya kita belum ada sih Kak sub akun, makanya biasanya di awal itu kita akan sampaikan ke para owner atau leader, kalau memang mau ngecekin, kinerja CS ataupun mau, apa ya disebutnya, mau memperhatikan statistik, itu baiknya memang setiap orang punya akun pancake masing-masing. Tapi memang itu nanti ada hubungannya sama harga Kak Lia, gitu. Jadi biasanya beberapa user yang saya handle itu kalau memang sangat memikirkan cost ya, dan sebenarnya juga nggak terlalu bermasalah dengan bagian statistik, mereka memang caranya seperti itu. Jadi satu akun itu kan memang bisa dibuka di 2 tempat, kayak gitu. Jadi, akan dipakai secara bersamaan, cuma memang kelemahannya, pertama tadi tidak bisa melihat statistiknya, kedua juga tidak bisa melakukan pembagian chat yang ke per masing-masing. Jadi belum ada sub akun sih, Kak. Tapi kalau ngomongin background-nya sebenarnya kenapa nggak ada sub akun itu, karena tadi kan ada pembayaran ya per akun ya, kayak gitu. Lebih ke situ sih kali ya. Semoga cukup membantu ya infonya. Aduh mohon maaf suara saya agak ini, Kak, berarti petisi ini langsung sudah ada otomatis di akun adminnya? Tetap oh iya betul Kak Denis, ada di akun adminnya, betul. Maaf ya tadi saya agak ini, ketutupan, chat Tapi betul ini ada di akun administer. Jadi yang role-nya administer ini, nah ini, admin ya. Eee, dia udah otomatis bisa lihat mode petisi. Kalaupun teman-teman moderator sebenarnya bisa lihat kalau teman-teman dikasih akses di mode petisi ini, kalau nggak dikasih akses biasanya nggak muncul kayak gitu. Jadi nanti boleh, Kak Denis coba ditanya ke admin,
Ini di Paytech ada fitur pembagian chat nih. Bapak nggak mau pakai, lumayan loh Pak, bisa lebih memperjelas customer ini dihandle oleh siapa gitu, biar ke depannya kita nggak ada tabrakan dan lain-lain. Mau seperti itu juga boleh, sampaikan aja. Nanti minta akses aja ke mereka ke ownernya, atau kalaupun teman-teman tetap harus jadi moderator, bisa bisa diminta aja ini mode petisi. Mode petisi moderator itu bisa kita atur teman-teman mau siapa yang dikasih akses. Jadi mau semuanya bisa. Nah ini ya, auto centang semuanya. Tapi kalaupun mau cuman orang-orang tertentu juga bisa. Misalnya saya cuma mau Migumi, karena dia leadernya misalnya. Yang lainnya CS, admin, mau seperti itu juga boleh, kayak gitu. Jadi ini bisa diatur per orangnya, kayak gini nih. Begitu. Semoga cukup jelas ya, Kak. Aulia juga tadi semoga cukup membantu ya jawabannya. Aduh, maaf. Kalau misalnya yang punya akun ternyata berhalangan masuk, bagaimana dengan chat tersebut, Kak? Tergantung. Kak, Kak Denis kira-kira eh, mau mode yang mana ya? Kalau yang mode manual, misalnya dibuat terbuka, poinnya gini sih, sebenarnya mau mode apapun itu, kalau kita buat terbuka ya, alias semua orang bisa saling melihat, maka nggak ada masalah dengan eh, CS yang sedang tidak masuk kayak gitu. Karena kan posisinya kita masih bisa lihat. Misalnya ini ada customer care punyanya Migumi gitu, tapi Miguminya nggak masuk. Nah itu Sabila atau Eni masih bisa ikut bales. Itu kalau kita buat terbuka ya Kak Denis. Tapi kalau kita buat private tergantung. Kalau kakak pakai mode manual, berarti kakak nggak bisa ikut bantu balas. Karena kan manual ini harus admin ya yang ngasih chat ke kita. Kemudian kalau kakak pakai mode rebutan, dan ternyata chat itu sudah dihandle oleh CS lain. Jadi kakak juga nggak bisa ikut balas. Ini kita ngomongin private ya, yang memang tertutup. Kalau kakak pakai mode yang full otomatis, yang saya berdasarkan akun, misalnya tidak ada pengaturan transfer percakapan, maka kakak juga nggak bisa ikutan balas. Tetapi kalau owner atau admin menggunakan sistem transfer percakapan, anggaplah 5 menit gitu ya. Oke, kita buat di sini ada Sabila, Rosemary, Megumi, Eni. Anggaplah chatnya masuk ke Megumi gitu. Dari kemarin masuknya Megumi terus. Nah ternyata hari ini Meguminya nggak masuk atau lagi berhalangan, lagi sakit misalkan. Berarti kan dia off ya. Terus pas customer yang ngechat, 5 menit sudah lewat nggak dibalas-balas, ya itu sistem akan mindahin ke Sabila. Berarti Sabila yang bisa balas. Nah kalau Sabilanya nggak balas 5 menit, berarti sistem akan mindahin ke Rosemary. Rosemarynya nggak balas 5 menit, berarti sistem akan mindahin ke Eni. Sampai nanti ada yang balas. Kayak gitu. Itu kalau Kak Denis posisinya pakai yang mana tadi? Sorry, nah ini transfer percakapan, kemudian pakai modenya yang ketiga. Seperti itu. Semoga membantu menjawab ya. Oke, kalau dari teman-teman lain, ada yang sudah join lagi juga ya. Oke, ada Kananda, Kak Aulia Muel. Oke. Dari teman-teman lain ada pertanyaan juga mungkin untuk soal mode petisi? Atau sudah cukup jelas? Siapa di sini yang sudah cukup jelas soal mode petisi? Boleh dong typing. Biar tahu, oh oke sudah paham. Kalau sudah paham kan udah alhamdulillah ya, sudah enak gitu. Ya, kalau masih ada pertanyaan juga boleh disampaikan. Nanti minggu depan ada lagi ya teman-teman training. Ditunggu aja ya materinya, stay tune gitu. Dan kan kalau sebulan atau 2 bulan ini kemungkinan akan paling banyak itu kita materi basic, tapi nanti lama-lama kita trainingnya akan semakin advance, mungkin kayak masuk ke CRM, kemudian juga masuk ke POS, atau kita balik lagi ke AI, masuk lagi ke chatbot, WA API, IG dan lain-lain gitu. Jadi nanti teman-teman stay tune terus ya, kita akan sharing terus setiap minggunya. Oke, kayaknya kayaknya sudah cukup ya, nggak ada pertanyaan lagi. Oh ada, oke. Kak Denny sebentar. Saya tanya lagi Kak, jika menggunakan di sini, apakah berpengaruh kepada penilaian kecepatan akun membalas? Oh, nggak sih Kak. Sebenarnya nggak ada pengaruhnya, karena kecepatan, bentar, mungkin saya sambil tunjukin ya, biar ada gambaran. Oke, nah ini, karena kecepatan penilaian akun membalas ini tetap akan dihitung dari masing-masing akun yang membalas seperti itu. Bisa contoh saya lihat hari ini ya. Oke, today ada Sabila ini
Disa, Anggi, Dede. Berarti hari ini ada 5 orang yang membalas. Nah, dihitungnya dari mana? Rata-rata waktu tunggu balasan ini 46 menit, 21 menit, 27 menit itu akan dihitung dari perbalasan kita. Contohnya hari ini membalas sebanyak 34 kali. Ini dihitungnya dari mana sih? Jadi misalnya eh Kak Denis customer ya, saya CS ya gitu. Kak Denis ngechat ke saya 1 menit lagi balas. Kak Denis ngechat saya lagi, saya 2 menit lagi balas. Kak Denis ngechat saya lagi, saya 1 menit lagi balas. Nah, setiap saya balas itu kan saya berarti udah 3 kali membalas ya. Nah, 3 kali itu akan dimasukin ke sini. Dan waktu 1 menit, 2 menit, 1 menit tadi itu akan dijumlahkan dan akan dirata-ratakan setiap jamnya. Jadi ini bahkan penilaiannya kita bisa lihat sampai per jam ya. Misalnya saya mau lihat Sabila gitu. Saya mau tahu nih dia per jamnya eh bener bales nggak gitu. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini ada jam 11, 14, 15. Oke, berarti dia jam 9-nya tidak ada membalas, 10-nya nggak ada, 12-nya nggak ada. Jadi kalau memang nggak ada data, berarti dia nggak ada membalas. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini 4 kali dalam waktu 49 menit, berarti kan hitungannya memang slow response seperti itu ya. Nah, ini nggak akan berpengaruh sama sekali sama mode petisi, karena ini balik lagi ke siapa yang dapat, dia balasnya gimana, apakah dia membutuhkan waktu atau tidaknya, seperti itu. Itu sih teman-teman. Jadi dihitungnya dari perbalasan ya, perbalasan kotak masuk yang angka ini. Jumlah balasan ke kotak masuk. Oke, ada lagi kalau tahu nomor baru chat gimana kaliannya di mana ya, Kak? Hmm, kalau chat baru, oh oke bentar. Kalau sebenarnya kalau secara tampilan seperti ini, Kak, biasanya saya pribadi ngelihat chat baru itu dari label. Karena kan kebetulan saya main label ya, Kak Aulia. Kalau Kak Aulia main label juga biasa kelihatan. Jadi kalau ada chat baru, biasanya nggak ada labelnya. Kayak gitu, itu sederhananya. Tetapi kalau Kak Aulia mau tahu hari ini misalkan, mau tahu di tanggal ini, di hari ini, leads barunya yang mana aja, customer barunya yang mana aja, dan kakak mau tahu jumlahnya. Nah, itu kita bisa pakai filter tanggal, Kak. Jadi di paling kiri kan ada filter berdasarkan tanggal. Kakak pilih itu. Kemudian pilihnya yang penciptaan waktu. Atau kalau pakai bahasa Inggris, pilihnya yang creation time. Oke. Terus kita pilih tanggalnya. Contoh kayak saya ini tanggal 21. Klik OK. Nah, nanti kan semua chatnya muncul ya. Kak Aulia bisa lihat bahwa ini adalah chat-chat baru. Pokoknya ini adalah chat-chat baru yang baru masuk di hari ini. Ini adalah pelanggan baru. Kalau mau tahu jumlahnya, kalian harus scroll dulu. Scroll dulu ya Kak sampai mentok. Biasanya kalaupun chatnya agak cukup banyak, 200, 300 itu kakak tetap harus scroll. Terus kalau udah mentok, arahkan kursornya ke pojok kiri atas. Nanti ada jumlahnya. Di sini teman-teman bisa lihat jumlahnya ada 34. Berarti hari ini di nomor saya, di sorry, di nomor saya untuk percakapan baru totalnya ada 34. Kalau mau tahu benar apa enggaknya, biasanya saya akan lihat statistik. Statistik, lihatnya ke halaman. Jangan lupa ya dipilih tanggalnya. Kalau sudah scroll ke bawah, teman-teman bisa lihat yang paling kanan. Nah ini, jumlah pesan baru ada 34. Nah, sesuai ya sama tadi. Kalau tadi disebutnya hitungan manual. Mohon maaf. Kalau tadi disebutnya hitungan manual, kalau yang di sini disebutnya statistik gitu. Jadi udah sistem yang ngitungin. Bahkan mereka juga ngasih tahu ya persentasenya. Oh ini turun nih 54% dibandingin dengan hari kemarin gitu. Tapi kalaupun teman-teman mau tahu leads mana aja ya yang hari ini baru masuk, pilihnya penciptaan waktu. Nah ini langsung muncul semua. Jadi kalau mau follow up biasanya lebih gampang juga teman-teman. Oh ini masih pada belum jawab nih, mau saya follow up besok. Nah, itu lebih gampang kalau kita filter kata. Seperti itu. Maksudnya kalau tahu chat baru yang bener-bener baru, nggak pernah chat chat sebelumnya bisa nggak ya Kak? Iya ini Kak. Maksudnya kalau ya, jadi mereka ini chat baru, belum pernah chat. Kalau saya buka ini Kak chatnya. Nah ini, mereka baru pertama kali ngechat, nggak ada lagi historinya. Pertama kali ngechatnya mereka di hari ini jam 1 dini hari ya, jam 1:30 dini hari, sorry. Jam 1:45 dini hari. Nah ini nggak ada chat sebelumnya, karena ini chat baru seperti itu. Pilihnya penciptaan waktu. Kalau kita pilihnya perbarui waktu, Kak, nah baru tuh dia ada chat-chat sebelumnya, contohnya kayak ini. Nah ini kalau saya scroll terus, nah itu ada chat-chat lamanya ya, 22 April, 21 April, terus gitu. Itu kalau yang penciptaan waktu, sorry, kalau yang perbarui waktu. Kalau yang penciptaan waktu, bener-bener chat baru di hari itu, di tanggal yang kita pilih ya. Nah ini baru masuk jam 8:30 tadi pagi. Seperti itu cara ceknya, semoga membantu ya. Teman-teman ada pertanyaan lagi mungkin?
Mohon maaf ya suara saya. Maaf, lagi agak pilek. Oke. Ada pertanyaan boleh, saya tunggu. Eh, tapi kalau sudah cukup jelas juga boleh ya teman-teman bantu diinfokan biar saya tahu, oh oke kita sudah selesai semua nih misalnya kayak gitu. Atau mau langsung open mic juga nggak apa-apa teman-teman sebenarnya mau langsung tanya juga boleh banget. Mumpung saya lagi share screen, saya bisa langsung tunjukkan juga. Bisa langsung bantu jawab ya. Sudah jelas Kak? Terima kasih ya Kak. Oh ya Alhamdulillah. Terima kasih juga Kak Denis. Kayak kalau ada teman-teman yang lain, sudah aman mungkin? Berhubung ini kita dikit. Boleh suaranya? Siapa yang dukung saya untuk kampanye? Oke, boleh Kak Aulia, Kak Dewi, Kak Dwi, Kak Nanda, Kak Oriza, apakah sudah jelas semua? Oh ya teman-teman kalau ada feedback mau training terkait apa gitu ya, itu boleh sampaikan aja. Mau sekarang sampaikan juga boleh nanti saya bacain. Atau kalau mau menyampaikan ke teman-teman kalau yang ada grup-grup WA biasanya ada nomor saya juga sih di situ di grup WA. Boleh menyampaikan ke saya, ke Bila, atau ke Mbak Eni ya biasanya yang suka bantu jawabin juga. Nah itu teman-teman boleh kasih feedback. Kak, aku mau dong trainingnya minggu depan. Maksudnya menyampaikan temanya ya. Mau dong temanya terkait CRM, mau dong temanya terkait apa kayak gitu. Nanti kalau memang sudah ada waktunya pasti kami akan kasih tahu. Kayak tadi aku masuknya telat yang mau ada PDC. Ada kok Kak, ada Kak Aulia. Pokoknya ini semua kayak kelas sebenarnya ada rekamannya. Cuma memang dari kemarin itu kita mohon maaf sekali ya teman-teman memang lagi agak hektik akhir-akhir ini. Kita mau ada event-event juga ya selain Cake Bilar juga kita mau ada event-event. Jadi mungkin agak butuh waktu untuk rekamannya, tapi nanti saya akan pastikan rekamannya semuanya terkirim. Mungkin teman-teman di sini udah ada yang join ya dari kayak kelas dari 2 minggu yang lalu ya, dari kelas itu saya agak lupa ya kelas AI, kemudian kelas sebelumnya kelas CRM. Nah, itu nanti kita akan kirimkan semua rekamannya termasuk yang hari ini. Teman-teman kalau mau tahu eventnya bentar, bisa ikutan eh kita tuh sebenarnya ada grupnya ya. Selain grup WA, kita juga ada channel Telegram, teman-teman. Nah, ini kalau mau join boleh banget, silahkan. Saya kirim ya, izin-izin ya teman-teman, saya kirim di kolom chat. Itu eh channel. Nah, kalau ini grup khusus untuk para user Telegram. Teman-teman yang punya Telegram mau join boleh, silahkan. Paling bawah ya. Oke, kayaknya sudah cukup ya teman-teman. Sudah semua ya? Sudah cukup jelas? Atau mungkin masih ada yang mau bertanya, mumpung saya masih buka pancake-nya. Sudah Kak? Oh iya, oke siap, Kak Dentis. Oke, kalau gitu berarti sudah aman semua ya. Izin mungkin saya akhiri. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya buat Kak Aulia Moel, Kak Aulia, Kak Denis, Kak Dewi, Kak Dwi, kemudian Kak Nanda sama Kak Oriza. Saya apresiasi banget. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk teman-teman yang sudah hadir sampai jam segini. Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu, lancar terus pekerjaannya dan jangan lupa semangat pagi untuk besok karena kita harus tetap kerja terus buat cari cuan ya. Oke, semangat teman-teman. Terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa kembali. Bye-bye. Selamat sore, selamat sore. Ya, terima kasih kembali semuanya. Terima kasih. Oke, saya stop share.